dalam Sang Sabda. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami di Arnoldus Johnson Podcast. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa sekali. Beliau baru hadir di Arnoldus Johnson Podcast ini pertama kali nih, podcast di seluruh dunia kayaknya ya. Baru pertama kali di GYB ini, di Arnoldus Johnson Podcast ini. Nah, siapa nih kira-kira narasumbernya? Penasaran nggak? Pasti penasaran dong ya. Nah, sekarang kita meminta untuk narasumber kita untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Romo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam dalam Sang Sabda. Ya. Nama saya Yosef Cui Li Peng. Ya, saya dari China Utara, provinsi Hebei dan kota Shijiazhuang. Ya. Oke, kira-kira enaknya aku manggil siapa nih Romo? Romo siapa? Romo Cui atau Romo Yosef. Romo Cuy aja lah ya. Iya. Romo Cuy. Biasanya kalau di Indonesia itu Romo. Ya. Cuy itu sebagai kata sapaan gitu. Halo cuy gitu. Tapi kan karena kali ini kan namanya Romo jadi saya panggilnya Romo Cuy ya. Iya. Oke. Nah, Romo Cuy, gimana rasanya sekarang berada di ruangan ini di Arnoldus Johnson Podcast ini? Gimana rasanya? Oh, Deg-degan. yang pertama di podcast. Ya. Oh, pertama kali banget ya Iya. ini ya. Beneran sangat pertama kali banget nih ya teman-teman sekalian. Tapi Romo nggak usah deg-degan karena ini kita santai aja, ngobrol santai gitu ya. Kita menemani orang-orang yang sedang sendirian di rumah, kayaknya lagi makan atau lagi ngapain ya, lagi mandi atau lagi nonton gitu kali ya. Nah, oke. Sekarang kita akan mulai obrolan kita ya, Romo ya. Romo cuy. Oke. Nah, tadi kan sudah diberitahu nih asalnya dari provinsi mana tadi, Romo? Provinsi Hebei. Hebei ya, oke. Iya. Nah, itu dulu Romo apakah seminarinya juga di provinsi situ atau di mana? Seminari juga di Hebei, provinsi di situ Hebei di juga. kota Shijiazhuang. Mungkin semuanya tidak mengetahui kota Shijiazhuang, tetapi mengetahui kota Beijing, ibu kota Beijing iya. ya. Ini kota Shijiazhuang berjarak sekitar 300 km dari Beijing. Oke. Ya. Oke. Kalau dengan kereta api dalam waktu 1,5 jam ya bisa dicapai. Ke Beijingnya. Ya, ke Beijing. Oke. Apa yang Romo kangenin dari rumah Romo? Apa yang dirindukan? Apa yang Dikangenin gitu. Aduh, aku kangen dulu di sana ada apa, mungkin makanannya atau suasananya gitu. Makanya ya sampai sekarang saya rindu juga jiaozi. Ini makanan yang pertama istimewa di China, sana. ya, di Oke. China Utara, ya. Oke. Favoritnya Romo ya? Ya, favorit saya. Oke. Kalau di Indonesia ada nggak? Soto ayam. Kira-kira soto ayam paling enak di mana Romo? Soto ayam di Surabaya. Oh, di Surabaya ya. Oke. Sebelumnya di Indonesia pernah di mana lagi selain di Surabaya? Pernah di Jakarta. Oh, Jakarta. Ya, karena saya punya masalah dengan visa, jadi saya tinggal I see. selama 3 minggu di Jakarta, lalu saya pergi ke Jogja untuk belajar bahasa Indonesia selama 3 bulan. Oke. Lalu saya datang Baru ke ke Surabaya. Surabaya dan juga pergi ke Semarang, Kalimantan Timur, dan Banyak Bali. juga ya Romo ya. Iya, ya, itu banyak tempat. Malah saya belum pernah ke Kalimantan. Kalimantan Timur sangat Indah ya? panas, sangat Oh, panas. panas sekali.
Tapi kan Surabaya panas juga ya? Ketika kami pulang dari Kalimantan Timur, dan kami merasa di sini Surabaya sangat enak. Padahal yang di Ya. Surabaya ini ya, Ya. merasa kayak aduh panas gitu. Orang-orang Surabaya biasanya kan mengeluh kepanasan Iya. nih, tapi ternyata ada tempat lain yang lebih panas teman-teman gitu ya. Oke. Nah, aku penasaran nih Romo sama yang tadi. Romo itu kan belajar bahasa Indonesia di Jogja ya tadi Iya, ya Romo. di Jogja. Nah, itu gimana cara belajar Romo? Setiap hari belajar atau diajarin siapa gitu Romo? Oh ya, bahasa Indonesia untuk saya, atau bagi saya sedikit Sulit. sulit. Ya, istimewa dengan uh, R. Oh ya, pada awal Oke. saya tidak bisa. Nggak bisa ngomong R. Iya, ngomong R. Oke. Dan sekarang boleh, tetapi tidak terlancar. Dan pada suatu hari pada Yanto Cristiano membawa saya pergi ke gereja untuk bimbing misa. Oke. Dan setelah misa dia menandakan kami perkenalkan. Memperkenalkan. Iya, dan saya mau bilang semoga Tuhan memberkati kita. Iya, Ya, jadi saya tidak bisa bilang R, dan saya bilang semoga Tuhan memberkati kita. Itu sulit. Aduh, nggak apa-apa, yang penting kan niatnya ya Iya, Romo niatnya. ya, betul. Ada kejadian lucu lain nggak pas belajar bahasa Indonesia di Iya, Jogja? ada para kata sedikit mirip. Oh, mirip, Ya, iya. dan contoh berdoa atau berdosa. Saya suka menyanyi, jadi sebelum makan sekali saya bimbing memimpin ya. Memimpin. Memimpin berdoa. Lalu saya menyanyi. Ya, marilah kita berdosa. Mereka kata. Marilah kita berdosa. Waduh, lucu juga ya Romo ya. Ada lagi nggak kalau misalnya selain di daerah gereja atau di pastoran gitu, Romo pernah keluar nggak? Ada kejadian lucu lain nggak yang terjadi? Iya. Biasanya saya celebrate dengan konflatus saya. Yang lain. Provinsial atau dengan Panasonic, atau di sini juga di Gembala yang baik dengan Pater Lucius dan Pater Aji. Oke, I see. Kalau di Jogja itu kan banyak pasarnya ya Romo ya, banyak alun-alunnya juga. Udah keliling situ belum Romo? Juga. Udah juga. Iya, ke tempat wisata. Oke, berarti. Oke, sudah mengelilingi Jogja ya berarti ya. Iya. Lumayan. Kalau di Surabaya udah mengelilingi belum? Belum. Oh, belum. Berarti selama ini kegiatan sehari-harinya Romo apa? Seling kali di Surabaya. Iya, sehari-harinya ngapain? Mungkin ikut acara apa mungkin? Keluar gereja iya atau tidak? Atau gimana? Belum mengunjungi tempat wisata, tetapi sudah berkeliling dengan Pater Sonia dengan Pater Provinsial. Ke gereja atau mengunjungi keluarga. Rumah-rumah gitu ya? Rumah-rumah atau ke Grand Heaven untuk melayat. Melayat juga sudah ya. Oke. Kalau boleh tahu ya Romo, dulu awal panggilan nih, benih panggilan Romo saat mau jadi Romo, apa gitu? Kenapa kok tiba-tiba Romo pengen jadi seorang imam gitu? Oh iya. Ketika saya kecil, saya tidak mau menjadi projo karena
paman saya juga seorang projo. Oh, Ya, oke. mama, nenek, kakek saya mereka juga beragama Katolik Oke. dan sangat religius. Em, ya, saya sering melihat bahwa paman saya naik sepeda motor ke sini ke sana, dia sangat melelap Lelah. ya. Meleleh. Cap Capek. Capek, keras. Oh, oke. Banyak Dan kerjaannya gitu ya. iya, genau. I see. Kan pada waktu itu tidak ada banyak projo, tetapi Oke. ada banyak umat di sana. I Jadi dia punya banyak pekerjaan. Nah, setiap hari ke sini ke sana sangat sibuk. Jadi saya tidak mau menjadi projo. Setelah SMA dan saya berbicara dengan orang tua saya, saya mau hidup sendiri, tidak mau menikah atau tidak mau menjadi projo. Mereka bilang, nah, tidak boleh, harus pilih ya satu cara hidup, Oke. atau menikah atau Atau enggak ya jadi imam. jadi imam. Oke. Dan karena paman saya kenal para SPD, dan nanti saya dengan dia pergi ke Beijing dan bertemu dengan SPD, pada SPD. Ya, setelah 1 tahun dan saya merasa ini cara hidup itu cocok untuk saya. Oke. Jadi saya mau SPD. menjadi SPD. Nah, sekali SPD, selalu SPD. Waduh. Mantap. Ini siapa ya teman-teman sekalian yang mungkin atau bapak ibu sekalian yang punya cucu, punya anak ya. Siapa tahu mau jadi seperti Romo Choi ini gitu ya. Jadi SPD juga boleh ya Romo ya. Iya, boleh. Nah, berarti kan lebih cocok SPD ya Romo ya Iya. tadi. Nah, kalau misalnya keinginannya Romo pertama kali pengen jadi imam itu apa? Mestinya kan biasanya kan anak SMA kan pacaran ya Romo ya. Nah, apakah Romo tidak menginginkan hidup bersama wanita gitu atau pacaran lah at least? Kenapa kok Romo memilih hidup menjadi imam gitu? Ya, sebelum saya bergabung SPD, saya sudah punya pacar. Jadi saya sudah Sudah pacaran. ya, saya merasa hidup pernikahan tidak bebas untuk saya. Jadi Oke. Terkekang gitu ya. Masa depan saya, istri untuk anak-anak. Aduh. Tadi Sulit ya kayaknya sulit. ya. Apalagi kalau anaknya nakal ya Romo ya. Saya suka anak-anak kecil. Oh, suka anak-anak kecil malah ya. Tetapi, Enggak lah ya. ya, Jadi Romo aja gitu ya. iya, lebih baik. Lebih baik jadi Romo aja gitu ya. Iya. Banyak umatnya, bisa ketemu sama banyak anak, lebih banyak malah ya Romo. Oke, baik. Nah, first impressionnya Romo di Gereja Gembala yang Baik apa Romo? Yang pertama, saya dengan provinsial dan pimpin misa di sini. Oke. Untuk ketika kami pimpin misa di gereja, saya lihat banyak orang, wajah mereka seperti saya. Itu banyak orang. Oh ya. Seperti di rumah. Oh, seperti di rumah ya Iya. sebenarnya ya. Oke. Jadi banyak umat di sini, sangat religius. Sebelum misa mereka sudah berdoa lama. Jadi di Europe atau di
kota Cina tidak ada sebanyak umat seperti di sini. Oh. Ya. Berarti lebih jarang ya di sana. Iya. Oke. Kaget nggak banyak di sini umatnya? Iya, banyak umat. Mereka sangat baik. Welcome gitu ya. Iya. Oke. Ketika saya belajar teologi di Jerman, keluarga pertama yang saya kenal berasal dari Indonesia. Jadi Oh, yang di mereka, Jerman. ya, mereka sangat baik kepada saya. Jadi Oke. saya mau kenal lebih banyak keluarga dari Indonesia. Indonesia, Ya, jadi oke. saya pilih ya Indonesia untuk misi saya. Keren. Berarti gara-gara keluarga di Jerman itu ya kayak wah Indonesia gimana ya gitu ya Romo ya. Kalau misalnya ketemu pertama kali sama Romo Aji sama Romo Lucius gimana Romo? Oh, mereka sangat baik. Baik banget ya. Baik, baik sekali. Dan kadang-kadang Pak Lucius bercanda dengan saya. Oh. Ada ketika kami makan siang atau makan malam bersama dan biasanya kami nonton TV. Nonton TV. Ya, karena kalau saya tidak mengerti pada Lucius untuk pada Aji bisa menjelaskan. Ya. Selama hidup berpastoran di GYB ini ada nggak hal lucu? Ini kita suka banget ya hal-hal lucu kayak gini ya karena jarang kita mendengar di dalam pastoran tuh kayak gimana sih Romo hidup gitu. Nah selama di GYB ini ada nggak kejadian lucu Romo? Iya. Yang kayak waduh ngakak banget gitu. Kadang-kadang itu sulit. Belum ada ya? Iya. Kalau mereka bilang cepat dan saya tidak bisa mengerti. Oh oke. Kalau terlalu cepat kurang ini ya, kurang nangkap ya artinya. Iya. Oke. Tapi biasanya dijelasin sama Romo Lucius gitu. Iya, Dijelasin sama Romo Lucius yang tadi itu ya. Oke, I see. Oke. Berarti sudah pernah mimpin misa di GYB. Terus mimpin misa di mana lagi? Di Jogja ya tadi ya Romo ya. Iya di VM di Surabaya. WM. Iya, misa bahasa Mandarin untuk klub Cina. Ya. Wow. Oke. Itu tidak sulit untuk saya. Iya sih. Tapi saya yang ini apa ini? Saya cuma tahu Sheshe doang Romo. Oh iya. Sama-sama. Makasih doang taunya saya mah gitu ya. Oke. Setelah itu pernah misa di mana lagi Romo? Kalau di Indonesia? Dan ya saya sudah coba pimpin misa sendiri di Biara. Di Biara. Di Soferti. Di Soferti. Belum di gereja. Oke. Ya biasanya saya ada celebrate. celebrate. Oke. Dengan konfirmasi saya. Siap. Mungkin setelah ini Rom. Setelah ini boleh. Ya mungkin nanti coba. Nanti coba di GYB ya Romo ya. Kira-kira Romo di GYB sampai kapan nih? Kayaknya banyak umat yang senang nih kalau Romo di GYB. Oh ya, saya senang sekali juga di sini. Dan kira-kira 3 minggu di sini. Oh di sini. Ini udah minggu keberapa Romo? Ya, sudah 2 minggu. 2 mingguan ya. Iya. Berarti kurang semingguan lagi lah ya kira-kira. Kira-kira. Seminggu lagi. Oke. Nah, pertama kali tadi kan first impression di GYB ya, umat-umat di GYB. Kalau di Indonesianya gimana Romo? Pure di Indonesia gitu. Wow. Secara menyeluruh. Menurut Romo umat Katolik di Indonesia gimana? Entah itu dari imannya kayak atau secara kegiatan, aktivitas dan lain-lain gitu. Agama. Ada banyak agama di Indonesia, tetapi mereka sangat harmonis. Harmonis. Yes. Ini di Bali ada
satu tempat ada gereja dan masjid dan tempat berdoa untuk Budi untuk mereka berjejer-jejer gitu ya, bersama ya. bersama. Di Cina tidak ada seperti itu. Berarti menurut Romo di Indonesia ini cukup harmonis ya, Romo, Ya, cukup harmonis. Istimewa Muslim, mereka sangat baik. Sangat baik sekali ya buat kita. Walaupun kita minoritas tapi mereka tetap memeluk kita gitu ya. Yeah. Tetap baik ke kita. Oke. Lalu yang terakhir nih Romo. Yeah. Ada nggak pesan-pesan buat umat Katolik di Indonesia deh? Atau di seluruh dunia nggak apa-apa kalau misalnya kalau misalnya menonton gitu. Misal pesan-pesan. Pesan-pesan. Jadi kayak mungkin menyampaikan isi hatinya Romo, pengen bilang apa gitu ke kayak a quote gitu. Adakah yang mau disampaikan kira-kira? Itu sulit, saya belum mengerti di pertanyaan. Pertanyaannya kayak misalnya gimana ya jelasinnya, kayak apakah Romo ada pesan yang ingin disampaikan, yang mau diomongkan untuk umat Katolik di Indonesia. Mungkin kayak semoga lebih dalam gitu. Sudah mengerti. Oke. Semoga umat Indonesia berdoa banyak untuk gereja Cina yang itu sangat penting di hati saya. Jadi saya berdoa setiap hari untuk gereja Cina. Juga di sini saya mau yang banyak bawa banyak umat Indonesia juga berdoa untuk. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Romo Cuy. Oh iya, sama-sama. Sudah mau hadir loh di podcast Arnoldus Jansen Podcast ini. Luar biasa banget narasumber kita kali ini karena jauh-jauh dari Cina untuk melayani kita nih yang ada di Gereja Gembala yang Baik ini. Baik, sudah selesai untuk obrol-obrol kita ya Romo ya buat kali ini. Mungkin boleh lah ya kita bikin satu sesi lagi mungkin ya kalau misalnya Romo mau. Kita mungkin mau cerita-cerita yang lain mungkin ya gitu. Oke. Baik, sekian dari kami. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Salam dalam Sang Sabda. Dadah. Dadah Romo. Dadah.